ingin menginterpresentasikan melalui sebuah video yaitu tentang brand loyalty dengan sebuah produk pembalut wanita yang bermerek Softtek. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu nama saya Siti Nurhadijah dengan NIM 221802325. Saya Afiqah Nur Aslia dengan NIM 221803222. Dan saya Denisika Septi dengan NIM 221800311. Saya Yuri Yolanda dengan NIM 221801877. Saya Dwi Fitriani dengan NIM 221802220. Dengan saya Widi Maulidia dengan NIM 221800176. Selamat menyaksikan. Pengertian brand loyalty, istilah dalam pemasaran untuk menggambarkan seberapa kuat preferensi seorang konsumen terhadap sebuah merek bila dibandingkan dengan merek lainnya. Loyalitas merek seringkali diukur dari seberapa banyak pembelian ulang dilakukan atau dari sensitivitas suatu merek terhadap merek lainnya. Pada suatu contoh, ketika pelanggan mendatangi suatu toko untuk membeli produk dengan merek Anda, namun pada toko tersebut tidak dapat ditemukan brand Anda yang dimiliki, ia akan memilih untuk pulang dan tidak mencari alternatif produk dari brand lain. Ini adalah bentuk dari brand loyalty yang sesungguhnya. Untuk mendapatkan loyalitas dari brand yang Anda miliki, Anda harus bisa melibatkan kekuatan emosional pelanggan yang bisa Anda dapatkan dengan membangun hubungan yang baik dengan semua pelanggan yang Anda. Berapa jumlah pembelian yang harus dilakukan oleh pelanggan untuk dapat dianggap sudah setia pada brand Anda? Tidak ada jumlah pasti kapan pelanggan dapat dianggap sudah setia pada brand Anda. Tetapi jika pelanggan sudah melakukan pembelian setidaknya 3-5 kali, ini sudah menunjukkan bahwa pelanggan ini sudah memiliki potensi untuk lebih loyal terhadap produk yang Anda tawarkan. Namun untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, sebaiknya Anda melakukan riset sendiri untuk menemukan jumlah pasti dari pelanggan yang loyal terhadap brand Anda. Mengapa membangun loyalitas terhadap brand itu penting? Dalam kondisi persaingan yang semakin ketat, setiap perusahaan harus mampu bertahan hidup, bahkan harus dapat terus berkembang. Salah satu hal penting yang perlu dilakukan dan diperhatikan oleh setiap perusahaan adalah mempertahankan pelanggan yang telah ada, terus mencari pelanggan potensial baru agar jangan sampai pelanggan meninggalkan perusahaan dan menjadi pelanggan perusahaan lain. Mempertahankan semua pelanggan yang ada pada umumnya akan lebih menguntungkan dibanding dengan pergantian pelanggan karena biaya untuk menarik pelanggan baru bisa 5 kali lipat lebih dari biaya mempertahankan seorang pelanggan yang sudah ada. Kaum wanita cenderung memiliki kebutuhan akan produk lebih beragam jika dibandingkan dengan para laki-laki, di mana kebutuhan produk kaum wanita juga meliputi produk konsumsi pribadi seperti produk kecantikan dan pembalut wanita. Pembalut sebagai produk pribadi bagi kaum hawa menjadi kebutuhan dasar bagi para wanita yang sudah mencapai fase pubertas. Namun ketatnya persaingan produk pembalut di pasar membuat kaum wanita harus lebih selektif dalam memilih pembalut yang akan digunakan karena seperti halnya setiap wanita adalah unik, mempunyai kepribadiannya sendiri. Sebagian dari wanita haidnya hanya 3-4 hari sementara yang lainnya lebih panjang. Beberapa wanita juga mengeluarkan darah lebih banyak, sedangkan yang lainnya lebih sedikit. Jika salah memilih pembalut dapat menimbulkan masalah mulai dari kesehatan kulit dan ketidaknyamanannya saat menggunakan pembalut. Merek produk pembalut wanita saat ini banyak ditawarkan, salah satunya yaitu pembalut wanita merek Softtek. Softtek adalah pembalut wanita dengan bantalan elastis selalu kembali ke bentuk semula. Jadi mencegah berkerutnya pembalut, double block line makin mencegah pembalut berkerut. Permukaan yang lembut di kulit yang menjadikan setiap wanita tetap beraktivitas dengan percaya diri sepanjang hari. Dimulai sebagai perusahaan tekstil, Softtek Indonesia mulai memproduksi pembalut wanita pertama di Indonesia pada tahun 1976. Selanjutnya, sejarah pembalut Softtek di Indonesia. Awal mula perusahaan berasal dari sebuah pabrik kaos singlet PT Mozambik
di Jakarta bagian barat. Pekerja perempuan kerap membawa sisa kain yang tak terpakai pulang ke rumah. Kain itu mereka gunakan sebagai pembalut di kala haid. Hal ini diketahui pemilik pabrik yang juga seorang perempuan. Dia melihat kenyataan ini sebagai peluang usaha. Dari situ maka lahirlah PT Softtek Indonesia, produsen pertama pembalut. Softtek di Indonesia, ide awal para pegawai perempuan pabrik kaos PT Mozambik Jakarta membawa pulang sisa kain untuk dijadikan pembalut. Pada tahun 1976, PT Softtek Indonesia berdiri dan memproduksi pembalut bermerek Softtek yang merajai perpasaran pada 1980-an. Softtek menjadi merek generik bagi produk pembalut perempuan di kala haid. Loyalty pembalut wanita Softtek. Produk ini dianggap mulai sejak 1976. Tak disebut dengan jelas di situs web Softtek dan video terkait Softtek itu. Siapa nama perempuan yang jadi bos dari pabrik yang kaos singlet yang kemudian membuat Softtek? Hanya saja Robert Hornandai dalam Cases in Strategic Management 1994-2 hari 242 tahun 1976 izin mendirikan Softtek, sebuah perusahaan produk kertas yang tumbuh menjadi penghasilan jaringan dan pembalut wanita terbesar di Indonesia. Era 1980-an adalah masa Softtek yang berada di puncak. Produknya jadi raja di pasar Indonesia. Kala itu nyaris tak ada bandingannya. Tahun 1986, PT Softtek Indonesia tak ada yang membandinginya, menguasai 65% pangsa pasar produk tersebut. Softtek sendiri jadi kata ganti untuk pembalut perempuan. Sebagian masyarakat Indonesia, bahkan hingga saat ini, masih menyebut Softtek untuk menyebut produk pembalut apapun mereknya. Padahal pada dekade 1990-an telah ada Four Roses, Freemi, Anesoft, Intec, Contact, Modeses, Soft & Assis, Sanisoft, Sister, Softtek, Steffi, Total Safe, dan Lawyer yang masuk pada pembalut perempuan. Meluncurnya berbagai varian seperti Softtek Massivit, Softtek Massivit, serta Softtek Panty Liner Forever Fresh. Bagi PT Softtek Indonesia, konsumen mempunyai arti sangat besar. Setiap produk yang dipasarkan oleh Softtek bisa dipastikan ide awalnya datang dari konsumen itu sendiri. Salah satu inovasi Softtek adalah pembalut yang bukan hanya bebas bocor, tapi juga tidak mudah bergeser. Ini tak lain inovasi yang diciptakan Softtek dengan pengaruh brand image dengan merek lainnya. Selain itu, pembalut yang diproduksi oleh Softtek dirancang khusus untuk wanita Indonesia yang berbagai mayoritasnya adalah muslim. Karena itu, bahan polimer yang menyerupai gel tidak digunakan dalam proses pembuatan Softtek tersebut. Ini sesuai dengan masukan konsumen bahwa gel polimer yang menyerap kotoran sering mengganggu para kaum wanita ketika hendak membersihkan pembalut tersebut. Masa kelam perusahaan Softtek dalam mempertahankan loyalitinya. Seperti perusahaan lainnya, Softtek pun mempunyai masa kelam itu sendiri untuk mempertahankan sebuah loyalty pelanggan. Setelah jadi raja di pasaran tahun 1990-an, Softtek menghadapi masa suram juga setelah banyaknya saingan. Softtek yang awalnya tampil sebagai pemimpin produk tunggal di pasar, akhirnya tersalip oleh merek-merek lainnya seperti Charm, Bodyfit, Laurier maupun Kotex. Menurut majalah Capital Volume 2, masalah 45 sampai dengan 52 tahun 2014, tahun 1995, Softtek menguasai 35,7% pasar pembalut wanita di Indonesia. Pada tahun 1996, penguasaan pasar Softtek merosot menjadi 32% dan merosot lagi setahun kemudian menjadi hanya 30,47%. Padahal di dekade sebelumnya, lebih dari separuh produk pembalut di pasaran adalah Softtek. Menurut Frans Royan dan Sanchu, Creating Distribution Strategy tahun 2004, bahwa produk Softtek terlambat mengganti kemasannya agar sesuai dengan tren berikutnya.
Omset penjualan sempat dikejar oleh perusahaan pembalut wanita lainnya yang tergolong lebih baru dengan tren-tren yang mengikuti masa kini. Dalam dunia industri, ganti kemasan itu hal biasa. Unilever lebih dulu melakukannya dengan merek pembalutnya yaitu Champ. Menurut Hermawan Kartajaya, dalam Hermawan Kartajaya Marketing Mix pada tahun 2006, produk ini gagal mengadopsi segmen pasar dan terperosok. Generasi muda yang jumlahnya banyak adalah generasi yang harus terus dikawal kemajuannya. Generasi ini adalah generasi yang sangat mempedulikan sebuah tren. Di tahun 2000, Softtek kembali bangkit dan tetap menjadi pembalut wanita nomor 1 di Indonesia. Hal yang kuno dan tak berganti jelas membosankan generasi muda. Jika Softtek terlihat kuno, tentu akan ditinggalkan. Softtek tampaknya sulit hilang dari pasar pembalut perempuan, karena di banyak kepala orang Indonesia, Softtek sudah jadi sebutan untuk pembalut. Bahkan untuk merek lain sekalipun cukup dengan mengemas ulang produk dan meningkat kualitas tentu dianggap cara untuk Softtek bangkit lagi. Jagoan lawat ini nyatanya berusaha bangkit. Kini Softtek membidik socio-economic status atau SES, C dan D atau kelas menengah bawah. Tulis Hermawan, Softtek berusaha tampil kekinian. Kesan pembalut kuno hendak ditanggalkan dari opini masyarakat di pasaran. Pertengahan era 2000-an, Softtek muncul dengan tagline baru yang terkenal hingga hari ini. Karena wanita ingin mengerti di mana band pop yang sohor di area 2000-an, ada band punya lagu dengan judul sama dengan tagline dari Softtek. Itu lagu diiringkan pula dalam iklan-iklan Softtek. Karena wanita ingin dimengerti, maka Softtek akan senantiasa mengerti dan memahami apa yang penghargaan yang diraih oleh PT Softtek Indonesia, Top Brand Awards 2019, Rabu 21 Agustus 2019, PT Softtek Indonesia melalui produk Confidence Audit Span untuk ke-8 kalinya berhasil meraih penghargaan Top Brands Awards 2019 yang digelar di Hotel Mulia, Jakarta. Penghargaan ini diberikan kepada brand-brand dengan performa luar biasa di pasar Indonesia yang didatanya didapat melalui hasil survei Top Brand atau TBI. Berdasarkan data survei Top Brand Index tahun 2019, Brand Confidence berhasil memuncaki raihan TBI sebesar 36%. Dengan demikian, hal ini menjadi bukti bahwa PT Softtek Indonesia selalu berusaha untuk memberikan inovasi dan komitmen untuk konsumen Indonesia. Dari kesimpulan di atas, yaitu sebagai produk pembalut wanita yang cukup berpengalaman dan berkualitas, Softtek cukup dapat diakui lebih banyak oleh wanita Indonesia dan pengaruh harga pun lebih tinggi. Dari produk pembalut wanita yang lain tidak menjadi masalah karena bagi mereka produk Softtek lebih baik dari produk pembalut yang lain. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.